Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'azzana bil imani bih wa nahana ila 'azimi syari'ati wa as'adana bittiba'i afdali rasulih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu ma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah di pagi hari ini. Bapak-bapak rahimakumullah, kita masih diberikan kenikmatan yang luar biasa oleh Allah. Nikmat kita bisa bangun di malam hari untuk melaksanakan sholat malam. Nikmat kita bisa bangun di waktu fajar untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan nikmat kita berada di majelis ilmu ini yang mudah-mudahan kenikmatan-kenikmatan ini senantiasa menyertai kita sampai ajal menjemput kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah rahimakumullah, seperti biasa kita akan mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdapat di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Pada pagi hari ini kita akan membahas hadis-hadis terkait al-hassu ala izdiyadi minal khairi fi awakhiril umur. Hadis-hadis terkait dengan motivasi, dorongan untuk menambah kebaikan di akhir-akhir usia. Ini penting karena setiap manusia di dunia ini pasti umurnya akan berakhir. Nah, bagaimana di akhir-akhir umur kita menambah berbagai kebaikan sehingga kita nanti bisa terkategori kepada orang-orang yang husnul khatimah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Fatir ayat ke-37, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akum nadhir. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkaru. Ini adalah firman Allah yang menjawab pertanyaan atau permintaan orang-orang yang sudah dimasukkan ke neraka. Jadi ketika mereka dimasukkan ke neraka, maka mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikembalikan ke dunia. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia, maka aku akan melakukan amal solih. Kata orang-orang yang sudah berada di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa kata Allah? Awalam nu'ammirkum, bukankah kami sudah memanjangkan umur kalian, kata Allah. Bukankah dulu ketika di dunia kami sudah memanjangkan umur kalian,
ma yatazakkaru fihi man tazakkaru, dan orang yang dia mampu mengingatku, punya kesempatan mengingatku, pasti dia akan bisa mengingatku. Wa qad ja'akum nadhir, dan telah datang kepada kalian an-nadhir, peringatan. Jadi kata Allah, bukankah dulu aku sudah panjangkan umur kalian dan telah datang kepada kalian peringatan. Nah, terkait dengan an-nadhir ini, para ulama berbeda pendapat. Di antaranya berkata Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini seorang sahabat kecil yang dulu didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihhu fiddin, ya Allah pahamkanlah anak kecil ini yaitu Ibnu Abbas tentang agama, wa 'allimhu ta'wil, dan beritahulah, beri ilmulah tentang takwil, menakwilkan ayat-ayat Al-Quran. Maka kalau kita baca tafsir-tafsir, pendapat Ibnu Abbas itu sering dikutip, dan Ibnu Abbas juga mendapatkan gelar turjumanul Quran, terjemahnya Al-Quran. Jadi kalau kita ingin ngerti Al-Quran, maka bertanyalah kepada Ibnu Abbas. Ada tafsirnya namanya tafsir Ibnu Abbas ya. Tapi ini jarang beredar di tengah-tengah masyarakat. Yang sering dikaji di tengah-tengah masyarakat itu tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir, kebanyakan itu ya. Tafsir Tabari, tafsir Al-Qurtubi jarang dikaji. Tafsir Fidhilalil Quran dan yang lain jarang. Nah, padahal Ibnu Abbas itu adalah seorang turjumanul Quran. Maka Ibnu Abbas mengatakan, awalam nu'ammirkum itu maknanya, bukankah kami telah memanjangkan umur kalian sittina sana, sampai umur 60 tahun. Jadi panjang umur itu sampai berapa tahun? Kata Ibnu Abbas sampai 60 tahun. Alladzi sanadzkuru insyaallah taala. Wa qila ma'nahu samaniya asrata sanatan. Tapi ada yang mengatakan dipanjangkan umurnya itu sampai berapa tahun? Samaniya asrata sanatan, sampai 18 tahun. Wa qila, dan dikatakan arba'ina sana, sampai 40 tahun. Mengatakan Al-Hasan, Imam Al-Kalbi dan Imam Masruq, dan ini juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dan mereka meriwayatkan anna ahlal Madinah, sesungguhnya penduduk Madinah, kanu idza balagha a'aduhum arba'ina sanatan, ketika mereka penduduk Madinah itu salah seorang di antara mereka sampai pada usia 40 tahun, tafarrogo lil ibadah, maka mereka memfokuskan diri untuk ibadah. Jadi awalam nu'ammirkum itu maknanya ada yang mengatakan sittina sana, ada yang mengatakan 18 tahun, ada yang mengatakan 40 tahun, ada yang mengatakan huwa al-bulu, sudah balik. Bukankah aku sudah berikan kamu sampai waktu balik? Tetapi jumhur ulama berpendapat bahwa awalam nu'ammirhum itu sudah dipanjangkan umur itu sampai usia 40 tahun. Ini artinya apa? Para jamaah rahimakumullah, kalau sudah usia 40 tahun itu adalah usia yang sudah cukup untuk beribadah.
sudah punya ilmunya, sudah punya kemampuannya untuk beribadah, untuk fokus ibadah. Makanya penduduk Madinah itu kalau sudah usia 40 tahun tidak sibuk yang lain, sibuk ibadah. Sebagaimana kata Imam Al-Ghazali. Maka kalau kata Imam Al-Ghazali, kalau orang itu bisa sibuk mencari dunia, mengumpulkan harta dari usia balik sampai 40 tahun, masa tidak bisa dari usia 40 tahun sampai menjelang kematian mengumpulkan amal baik, mengumpulkan amal soleh. Jadi memang bagusnya itu kerja itu sampai usia 40 tahun. Jadi kita setelah 40 tahun gak kerja lagi, fokus ibadah. Yuk kita fokus ibadah, ya. Bagusnya begitu, ya. Jadi kerja itu mengumpulkan dunia itu sampai usia 40 tahun. 40 tahun ke sana fokus ibadah. Makanya usia 40 tahun itu di dalam Islam, para jamaah rahimakumullah, adalah ukuran sukses atau tidaknya seseorang. Kalau pada usia 40 tahun belum mencapai kepada puncak karirnya, maka ini kesuksesannya itu belum tentu bisa diraih setelah 40 tahun. Kalau sudah 40 tahun itu dia tidak fokus ibadah, dia lupa terhadap ibadah, maka memang dikhawatirkan husnul khotimah itu tidak akan diperoleh. Sudah 40 tahun lebih tapi masih senang bermaksiat, masih senang melakukan hal-hal yang tidak ada gunanya, maka yang seperti itu dikhawatirkan tidak mendapatkan husnul khatimah. Makanya usia 40 tahun ini ya usia yang luar biasa. Bagusnya seperti itu. Jadi afdolnya seperti itu. Sudah usia 40 tahun fokus. Apalagi sudah usia lebih dari 40 tahun. Karena kata Nabi Muhammad, usia umat Nabi Muhammad itu baina sittina wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqallu man yajuju dzalika, dan sedikit sekali yang lewat dari 60, yang lewat dari 70. Jadi kebanyakan mayoritas itu 60 tahun. Sehingga dari 40 tahun ke 60 tahun itu ada waktu 20 tahun, waktu yang begitu panjang, begitu cukup untuk mempersiapkan diri kita untuk akhir hayat kita, untuk meraih husnul khatimah, ya. Kemudian dalam ayat tadi ada kata-kata wa ja'akum nadhir, dan telah datang kepada kalian an-nadhir, peringatan. Telah datang peringatan. Peringatan itu berupa apa? Ada yang mengatakan peringatan itu seperti kata Ibnu Abbas dan jumhur mufassirin, qala an-nabi. Jadi telah datang Nabi. Jadi aku telah panjangkan umur sampai 40 tahun dan telah datang kepada kalian Nabi untuk memberitahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang harus dilakukan, mana yang harus ditinggalkan, mana yang harus diperbanyak di akhir-akhir umur itu. Ada Nabi yang mengajarkan itu. Setelah Nabi gak ada para sahabat. Setelah sahabat gak ada para tabiin. Setelah para tabiin gak ada para ulama yang mengajarkan itu. Itu namanya an-nadhir. Ada yang mengatakan juga an-nadhir itu wakila asyai, adalah uban. Jadi uban ini adalah peringatan bahwa umur kita itu belum tentu lama lagi. Jadi kalau sudah beruban masih senang bermaksiat, nah itu harus hati-hati, ya. Kalau sudah beruban, maka itu adalah peringatan dari Allah bahwa umurnya itu tidak mungkin ya lama lagi.
Udah beruban kita semuanya. Tapi sekarang ya ada yang beruban itu karena minyak rambut sekarang itu. Ini mah berubahnya itu alami gitu. Ya. Karena salah pakai minyak rambut seperti anak-anak muda kadang beruban itu alami. Memang tanda biasanya memang di usia 40 tahun ke atas. Ya. Betul Bapak? Pak Sari sudah beruban? Usia berapa tuh? Iya, pokoknya 40 tahun ke atas menjelang 60. Ya. Ini peringatan. Maka kalau kita sudah diberikan peringatan, itu tanda kasih sayang Allah. Ya. Tanda kasih sayang Allah. Maka uban itu tanda kasih sayang Allah kepada kita. Allah mengingatkan bahwa tidak lama lagi hidup di dunia ini. Mungkin 2 tahun lagi, mungkin 3 tahun, mungkin 5 tahun, mungkin 10 tahun begitu. Karena tadi umur umat Nabi Muhammad itu antara 60 sampai 70 mayoritasnya ya. Jarang yang lewat dari 70 tahun. Di Banten ada, yang di Padalincang itu siapa? Ki Syar'i. Iya. Itu usianya 100 lebih. Tapi masih kuat. Ya, ketika saya bertemu itu masih kuat. Ya, masih kuat. Yang cembrosan ke sini. Ya, banyak berkunjung ya orang-orang ke sana. Mungkin ngalap barokahnya. Itu sudah 100 tahun lebihnya, jarang yang seperti itu ya. Mayoritasnya 60 sampai 70 tahun. Nah, itu ayat Al-Qur'an terkait memang kita itu sudah diberi ya batas umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan umur itu sudah cukup bagi kita untuk melakukan amal. Sebagaimana hadis yang pertama terkait dengan dorongan memperbanyak kebaikan di akhir umur kita itu, hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'darallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balago sittina sana. Kata Nabi, a'zarullah, Allah tidak akan menerima alasan ila mri'in, seseorang akhara ajalahu, yang sudah diakhirkan ajalnya, hatta balago sittina sana, sampai usia 60 tahun. Jadi Allah tidak menerima alasan. Oh ya Allah, dulu tidak cukup waktunya ya Allah untuk aku beribadah. Allah tidak akan menerima alasan karena sudah diberikan umur 60 tahun. Jadi maknanya lam yatruk lahu udran idza amhalahu hadhil muddah. Yuqalu a'zarur rajul idza balagha al-ghayah bil udhri. Jadi ya Allah tidak akan menerima alasan ketika mereka itu melalaikan usia yang sudah panjang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini maknanya bahwa Allah itu tidak akan menghukum hambanya, Allah tidak akan menyiksa hambanya, para jamaah rahimakumullah, sebelum Allah itu punya dalih, punya hujah gitu. Kenapa Allah menyiksa? Karena Allah punya hujah. Setiap manusia sudah diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amal baik ya. Yaitu umur 60 tahun. Sudah diberikan kesempatan, waktu-waktu luang, waktu-waktu kosong untuk melakukan amal. Maka ini adalah hujjah Allah, dalih Allah, argumen Allah untuk menghukum kita, untuk mengazab kita. Ini tandanya bahwa ya Allah itu Maha Penyayang kepada kita. Allah itu Maha Kasih, Maha Sayang kepada kita. Ini juga menunjukkan hadis ini bahwa isyarat ila annastikmali sitin mazanatun lidanuwil ajal, bahwa kalau usianya sudah sempurna 60 tahun, ini adalah isyarat
dekatnya terhadap ajal. Ya. Jadi kalau sudah 60 tahun, nah ini adalah isyarat ajalnya sudah dekat. Sebentar lagi ajalnya. Man a'ta umran madidan wa kana ya'isu fi mujtama yastati'u fihi ayu adiyal ibadah wa ta'ah wa lam yaf'al dzalika falaysa lahu udrun fi taksirihi. Siapa saja yang diberikan umur yang panjang wa kana ya'isu fi mujtama dan dia hidup di tengah-tengah masyarakat yastati'u fihi ayu adiyal ibadah, dia mampu melaksanakan ibadah, melaksanakan ketaatan, walam yaf'al dzalika, tetapi dia tidak melakukan ibadah dan ketaatan itu, falaisa lahu udrun fitaksiri, maka tidak ada alasan bagi orang tersebut untuk menyia-nyiakan waktu tadi untuk beribadah, untuk melakukan ketaatan. Ya. Jadi sudah waktu yang cukup. Sehingga ada mutaswib fil a'mal idza qarabal insan sinnat sittina. Sehingga tidak ada taswib. Taswib itu tidak ada yang menyia-nyiakan dalam beramal ketika seseorang itu sudah dekat usia 60 tahun. Ya. Jadi kalau sudah 60 tahun berarti harus bersegera memperbanyak amal. Banyak datang ke masjid, banyak beribadah, banyak bersedekah, banyak tadarus Al-Qur'an. Pokoknya banyak mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan saatnya usia 60 tahun itu ngurusin dunia saja. Ya, ngurusin dunia saja. Jadi jangan sampai usia 60 tahun itu masih ya sibuk dengan duniawi. Kalau usia 60 tahun itu ya harus fokusnya dengan ibadah. Ya mikirin dunia, jangan persentasenya lebih banyak daripada mikirkan bekal kita untuk beribadah. Kecuali dunianya itu dijadikan wasilah untuk beribadah. Fokusnya begitu. Kalau sudah 60 tahun ya, 60 tahun. Kan kalau pensiun sekarang usia berapa tahun tuh? 50 sebelum 60 ya? 50 berapa kalau enggak salah? Kalau di pabrik 50 berapa? 56. Iya, itu 56. Udah pensiun. Nah, sudah pensiun itu tandanya diberikan kesempatan untuk beribadah. Ini jangan, ini kerja apa ya sudah pensiun gitu. Ya, pekelnya untuk ibadahnya, kerja apa ini sudah pensiun. Nah, maka ini memang kita harus berstrategi dalam dalam mencari dunia itu para jamaah rahimakumullah. Pinter-pinter ya, punya strategi dalam mencari dunia. Kalau kata Rasul itu kan, pekerjaan yang terbaik itu adalah pekerjaan yang tidak jauh dari rumah, yang hasilnya kerjanya 1 hari bisa untuk 1 minggu, kerjanya 1 minggu bisa untuk berapa bulan gitu tuh. Nah, ada pekerjaan yang begitu sekarang sulit ya. Nah, bagusnya begitu tuh, punya pekerjaan itu. Makanya pekerjaan yang terbaik kata Rasul itu adalah bisnis. Karena bisnis bisa seperti itu. Sekarang dapat proyek, dapat proyek 1, nanti ini gak dapat proyek juga masih ada bekal untuk beberapa bulan, begitu ya. Nanti dapat proyek yang kedua, dapat lagi. Tapi memang ya sifatnya dunia seperti itu. Sifatnya dunia itu kita ingin panjang. Jadi kalau menurut ilmu bahasa itu, kenapa hayat itu, hidup itu dalam bahasa Arab dibacanya panjang, hayat gitu. Karena memang karakter manusia itu kalau hidup itu inginnya panjang, inginnya lama gitu. Tapi yang namanya mati itu ya sebentar, bacanya pendek juga, maut. Ya maut gitu, maut. Karena mati itu datangnya ya tiba-tiba. Ketika manusia menginginkan panjang umurnya, tiba-tiba datang kematian. Dan kematian itu ya kita tidak tahu datangnya
kapan ya. Datangnya mau di usia berapa ya. Ketika kemarin ibu mertua itu sakit, sebetulnya sudah ya tanda-tandanya sudah tahu gitu. Biasanya yang sakit itu mulai dari kaki itu sudah dingin. Kata saya, ini kita harus jangan jauh-jauh. Awalnya kakinya itu sakit kayak apa? Kayak asam urat tuh sakit. Ternyata pindah ke atas sakitnya. Pindah ke atas, pindah lagi ke atas sakitnya. Pindah lagi ke punggung. Nah, lamanya di punggung sini sakitnya itu. Wah, ini sudah tanda-tanda. Kemudian pusarnya itu sudah mulai menutup. Itu menutup. Makan banyak tapi tidak keluar gitu. Makannya di malam mau meninggalnya itu makan banyak, masuk makan minum banyak begitu ya. Tapi ya tidak keluar. Itu biasanya ya secara hitungan medis itu sebentar lagi ya lagi proses sakaratul maut gitu. Proses sakaratul maut. Dan biasanya data tubuhnya juga error. Kalau diperiksa itu error. Makanya ya percuma dibawa ke rumah sakit juga ya. Mertua saya itu gula sebelum puasa itu gulanya 100 berapa gitu. Setelah puasa 8 jam lebih besar, harusnya lebih kecil. datanya itu error gitu. Datanya error. Biasanya begitu ya. Maka kita harus tahu tanda-tanda dari sisi medis juga seperti itu. Makanya konsultasi ke dokter jangan dibawa juga ke rumah sakit percuma. Udah di rumah saja begitu. Dokter biasanya agak sedikit tahu, walaupun kita tidak tahu ajal rahasia Allahnya itu mah ya tanda-tanda menurut manusia ya. Begitu para jamaah rahimakumullah. Jadi usia 60 tahun itu adalah usia yang cukup. Hadis yang selanjutnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala kana Umar radhiyallahu anhu yudkhiluni ma'a asyahi badrin. Dari Ibnu Abbas berkata, kana Umar adalah Umar radhiyallahu an yudkhiluni. Umar mengajak masuk kepadaku ma'a asyahi badrin, ya masuk bersama Asyah. Asyah itu ya sepuh ya, sesepuhnya para sahabat yang ikut perang Badar. Faka'anna ba'dahum wajada fi nafsihi, seakan-akan sebagian dari sesepuh tadi wajada fi nafsihi, dia ya terdapat unek-unek di dalam dirinya. Faqala lima yadkhulu hadza ma'ana, kenapa wahai Umar engkau memasukkan anak ini ma'ana bersama kita, walana abnaun mithlu, padahal kami juga punya anak-anak yang seusia Ibnu Abbas. Faqala Umar, maka berkata Umar, innahu min haitsu alimtum, sesungguhnya anak ini sebagaimana kalian tahu. Jadi anak ini memang anak yang punya kelebihan. Pada ani dzata yaumin fadkhalani ma'hum, kemudian suatu ketika juga Umar mengajak masuk kepadaku ma'hum bersama mereka. Tadi sesepuh-sesepuhnya sahabat yang ikut perang Badar. Fama ra'aitu annahu da'ani yaumaidin illa liyuriyahum. Qala ma taqulu fi qouli idza ja'a nasrullahi wal fath. Ternyata Umar ingin meminta pendapat kepada Ibnu Abbas terkait ayat Al-Qur'an surah An-Nasr, idza ja'a nasrullahi wal fath. Umar bertanya dulu kepada para sahabat sesepuh tadi, bagaimana pendapat kalian tentang firman Allah, idza jaa nasrullah wal fath? Faqala ba'duhum umirna nahmadu wa nastaghfiru, kami diperintah untuk memuji Allah, wa nastaghfiru, dan beristighfar kepada Allah, idza nasarana wa fataha alaina, ketika Allah menolong kami
dan Allah memenangkan kami. Wasakata ba'duhum falam yaqul syai'an, sebagiannya tidak berkata apa-apa. Faqala li, kemudian Umar berkata kepadaku, kata Ibnu Abbas, akadzalika taqulu ya Ibnu Abbas, apakah engkau berkata seperti itu terkait firman Allah idza ja'a nasrullahi wal fath? Faqultu la, menurut pendapatku bukan seperti itu. Qala fama taqul, maka apa pendapatmu? Qultu, aku berkata, huwa ajalu Rasulillah a'lamahu, itu pertanda bahwa ajal Rasulullah itu telah dekat. A'lamahu lahu, ya. Aku memberitahu lahu kepadanya. Qala idza ja'a nasrul fath wa dzalika alamatu ajalik. Jadi idza ja'a nasrul fath itu adalah tanda ajalnya Rasulullah telah dekat. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Faqala Umar radhiyallahu an ma a'lamu minha illa ma taqul, aku juga tidak mengetahui kecuali apa yang engkau katakan. Jadi pendapat Umar sama dengan pendapat Ibnu Abbas. Jadi ketika surah An-Nasr itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, itu pertanda bahwa Nabi Muhammad itu ajalnya sudah dekat, ya. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi? Nah, kita ingin mengambil itu. Ketika Nabi itu sudah dekat ajalnya, maka apa yang dilakukan oleh Nabi? Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, ma shalla Rasulullah sholatan ba'da an nazalat alaihi, maka kata Aisyah, ma shalla Rasul, tidak sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholatan, satu sholat ba'da an nazalat alaihi, setelah turun kepada Rasul ayat idza ja'a nasrullahi wal fath illa yaqulu fiha subhana rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Jadi setelah turun surat idza ja'a nasrullahi wal fath, kata Aisyah, Rasul itu sholatnya senantiasa membaca subhanaka rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Itu bacaan Rasul di dalam sholatnya ketika Rasul sudah tahu bahwa ajalnya itu tidak akan lama lagi, ya. Dibacanya di mana? Nah, maka kita bisa melihat riwayat yang lain. Dalam riwayat fi sahihain, dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksiru ayyakula fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Jadi Rasul itu memperbanyak baca subhanaka rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Itu ternyata di dalam ruku dan sujudnya. Jadi ini yang harus kita lakukan. Jadi kalau usia kita sudah 40 tahun, maka bacaan tasbih dalam ruku, tasbih dalam sujud diganti. Ini ya Pak, diganti dengan sebagaimana bacaan Rasul ketika menjelang ajal itu. Kan kalau bacaan ruku kita sekarang bagaimana tuh? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, ya. Itu tasbih. Bacaan sujudnya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, kalau sudah usia 40 tahun lewat, maka bacaan ruku dan sujudnya ini subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Ini bacaan tasbih ini memuat bacaan tasbih, memuat pujian kepada Allah, kemudian memuat permohonan ampun kita kepada Allah. Ini artinya apa? Ini artinya ketika usia kita sudah 40 tahun ke atas, maka harus memperbanyak apa? Memperbanyak istighfar, memperbanyak meminta ampun, memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu. Ini dibaca tuh pada jamaah hafal. Ya.
dulu saya usia berapa tahun ya baca hadis ini itu, maka sejak itu saya gak pernah baca lagi subhana rabbiyal azimi wa bihamdi subhana rabbiyal a'la. Jadi mengamalkannya ternyata ada bacaan yang biasa dibaca oleh Rasul, dan Rasul tidak pernah henti sampai ajalnya tiba, yaitu ini ya, menjelang ajalnya. Ya kalau kita kaitkan dengan hadis-hadis sebelumnya berarti ya mulai dari 40 tahun ya. Nah kita sekarang belum terlambat, nanti dihafal ya pada jamaah. Yuk kita bareng dulu. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Kalau dilangsungkan subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Ya, yuk bareng. Tuh 2 3. Subhanaka Allahumma wa bihamdika Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Yuk tuh 2 3. Rabbana Allahumma gfirli. Kalau belum hafal jangan pulang. Ya. Kayak anak-anak lagi. Nah itu dihafal pada jamaah rahimakumullah. Nanti insyaallah saya share ke Pak Hastori biar di share di grup ya nanti. Ada di video kan? Apa? Ada di video. Ada di video ya, betul. Bisa ditonton videonya. Lupa ada di video, bisa ditonton ya. Nanti di YouTube-nya. Nah, maka bacaan kita nah dalam ruku dan sujud kita meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini ya hadisnya sahih. Ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Jadi kalau hadis sudah diriwayatkan oleh Syaikhan Imam Bukhari dan Imam Muslim, maka itu hadis yang paling sahih. Jadi silakan nanti diamalkan. Sebetulnya bacaannya banyak. Ya. Kalau secara artinya subhanaka maha suci engkau ya Allah, Allahumma ya Allah, Rabbana wahai Tuhan kami, wa bihamdika dengan memuji kepada engkau ya Allah, Allahumma ya Allah, ighfirli ampunilah aku. Ya ta'awalul Quran, makna ya ta'awalul Quran. Nah dalam riwayat lain itu bacaannya subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Jadi bacanya awalnya hampir sama, subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi memang ada tambahan apa? Ada tambahan istighfarnya, ada tambahan bertaubatnya. Astaghfiruka, aku memohon ampun kepadamu, wa atubu ilaik, dan aku bertaubat kepadamu. Ya. Qultu ya Rasulullah ma hadhil kalimat allati araka ahdastaha taquluha. Maka kata Aisyah, apa kalimat ini ya Rasul yang aku melihat engkau itu baru mengatakan kalimat ini? Qala ju'ilat li alamatan bi ummati idza ra'aituha qultuha. Maka kata Rasul, ju'ilat li alamatun, dijadikan li bagiku alamatun tanda, fi ummati pada umatku, idza ra'aituha qultuha, maka ketika aku melihatnya qultuha, aku mengatakannya. Jadi Allah itu menjadikan tanda
tanda bahwa kita itu ajalnya sudah dekat. Sudah dekat. Maka ketika tanda itu sudah muncul, kata Rasul, aku juga mengatakan itu. Makanya kita juga kalau tandanya sudah muncul, maka katakan itu. Salah satu tandanya itu apa? Ya, beruban. Salah satu tandanya sudah usianya lewat 40 tahun itu. Karena kalau tanda khususnya kita nggak tahu. Tanda khusus, oh besok kita akan mati. Nah kalau begitu mah enak ya. Gitu, oh besok kita 2 hari lagi mati, enak tuh. Kita akan terus aja ibadah, terus aja diam di masjid, enak. Maka tanda itu ya secara umumnya ada, tapi kapan meninggalnya kita juga tidak tahu. Maka ketika muncul tanda itu, maka segeralah kita perbanyak istighfar. Nah, salah satunya yang kita lakukan adalah membaca tasbih di dalam sujud dan ruku seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis yang harus kita lakukan, berarti ketika ada tanda-tanda bahwa usia kita sudah ya menjelang kepada ajal, ya, maka bacalah tadi tasbih yang tadi. Hadis selanjutnya, innallaha azza wa jalla taba'al wahya ala rasul qabla wafatihi hatta tufiya aktsaru makanal wahyu alaihi. Jadi Allah itu terus-terusan menurunkan wahyu kepada Rasul qabla wafatihi, sebelum wafatnya Rasul, ya. Hatta tufiya, ya sebelum wafatnya Rasul sehingga Rasul itu wafat, aksaru makanal wahyu alaihi. Lebih banyak wahyu diturunkan oleh Allah itu sebelum Rasul meninggal. Makanya ketika sudah turun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati, nah itu pertanda sebetulnya bahwa Rasul itu akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sudah sempurna semuanya. Wahyu sudah sempurna, ajaran sudah sempurna diberikan oleh Allah kepada Rasul, kenikmatan sudah sempurna diberikan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis-hadisnya para jamaah rahimakumullah tentang ya dorongan kita untuk memperbanyak amal baik. Nah, amal baiknya seperti apa yang harus kita lakukan? Nah, nanti ada dalam bab selanjutnya. Bayanu kathrati turukil khair. Jadi penjelasan tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan. Apa yang harus kita lakukan? Nanti banyak jalan-jalan kebaikan itu. Yang penting kita kalau sudah usia 40 tahun ke atas harus cerdas. Cerdas beramal. Cerdas beramal itu apa? Cerdas beramal itu ya harus memilih amal itu yang tidak menyita waktu kita tetapi hasilnya banyak. Pahalanya banyak begitu. Dan nanti akan diceritakan di dalam hadis-hadis selanjutnya amalan apa yang bisa kita lakukan. Begitu mungkin para jamaah rahimakumullah, nanti di pertemuan selanjutnya cukup atau mau dilanjut? Ya, boleh enggak? Ya. Baik, Bapak silakan langsung aja, yang perlu didiskusikan, yang dipertanyakan silakan di forum ini. Ya, mengapa? Dengan bacaan buku sama seperti itu ya. Yang tadi itu. Kemudian barangkali kata terbitnya dalam surat berjaya akan lebih waktunya lebih lama dalam buku ini ya. Iya. Ya. Bang, sebetulnya para jamaah rahimakumullah, kan bacaan tasbih itu
ini bukan rukun sholat sebetulnya. Itu termasuk kepada sunnah hayat dalam sholat. Sunnah hayat itu salah satunya berupa bacaan-bacaan. Salah satunya bacaan tasbih. Maka kalau kita tidak baca tasbih, sholatnya sah, ya sah saja. Gitu. Sah. Yang penting itu ketika ruku dan sujud itu harus tumaninah. Begitu. Makanya kalau lagi sholat kepepet waktu, contoh sholat kepepet waktu itu apa? Misalnya kita sholat, oh ini qomat 2 menit lagi, nah gitu. Maka itu yang wajib-wajibnya saja, yang rukun-rukun gitu. Sebetulnya secara kesahan, ya kesahan sholat itu ya tidak baca itu juga sah. Tapi tentunya ya bagi kita orang yang beriman, kita ingin meraih yang utama. Maka sholat yang utama itu adalah sholat yang lengkap kita laksanakan, bukan hanya rukun-rukunnya saja, tetapi sunnah-sunnahnya saja. Maka ukuran subhana rabbiyal azimi wa bihamdi itu sebetulnya itu diajarkan oleh para ulama dan diambil dari hadis Rasulullah SAW untuk mengukur tumaninah. Karena tumaninah itu seukuran lafaz subhanallah. Jadi tumaninah itu diam sejenak seukuran subhanallah. Maka biar tidak diam saja, ternyata ya Rasul mencontohkan baca tasbih begitu. Nah bacaannya berapa? Bacaannya ya minimalnya 1 kali minimalnya. Kalau mau 3 kali silahkan. Jadi minimalnya 1 kali. Nah sekarang kan agak panjang tuh bacaannya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli gitu. Dan sebetulnya kenapa harus agak lama juga ruku dan sujud itu? Karena dalam ruku itu ada saat mustajab. Di dalam sujud juga ada saat mustajab gitu. Makanya kalau kita yang sudah ini kita sepuh-sepuh semuanya ya, yang sudah ya remaja kolot gitu ya, kita lebih baik memperpanjang. Tapi memang kalau jadi imam harus lihat kondisi makmum. Makanya kenapa imam itu harus lihat ke belakang dulu, khawatirnya ada ini ada makmum mayoritasnya ini sip malam nih, maka sholat isya jangan panjang-panjang. Nah gitu. Ini makmum mayoritasnya ternyata sepuh-sepuh begitu. Maka jangan panjang-panjang begitu ya. Jadi silakan aja. Jadi 1 kali silakan cukup itu. Tapi ya kalau kita lagi sholat sunnah sendirian, silakan nikmati ya. Nikmati lama ruku, lama sujud. Nanti bisa diselingi dengan berdoa. Ya berdoa. Begitu, Allah alam bisawab. Masih ada yang lain? Semangat. Ya enggak, Pak. Yang tadi dijelaskan di udah ada dimasukkan ke dalam neraka sehingga diceritakan bahwa itu nanti minta balik lagi ke dunia untuk memperbaiki amal-amalnya. Spesifikasinya seperti apa? Bahwa udah ada dimasukkan ke dalam neraka dan surga, pada nanti kan setelah kiamat bangkit baru dihisab dan masuk ke dalam surga atau neraka. Jadi kalau kita beramal seperti yang dijelaskan tadi, itu kan ada yang katanya kita harus memperhitungkan kira-kira pahalanya bisa enggak. Nah, ada kita dengar kita tidak perlu memperhitungkan pahala besar dan tidaknya, karena itu ikhlas dan bagaimana dari pendapat tersebut. Terima kasih. Ya, baik. Jadi ayat ini kenapa dikatakan terkait dengan orang yang ada di neraka, padahal ya kiamat juga belum. Karena memang ini berita dari Allah. Kalau berita dari Allah itu pasti ya benernya. Jadi nanti itu memang akan ada. Jadi ini khabar dari Allah, nanti itu akan ada orang-orang yang menyesal gitu. Sehingga di dalam ayat lain itu mengatakan
apa yang akan kamu lakukan? Na'mal solihah ya Allah. Kami akan melakukan amal solih ya Allah. Gitu. Kembalikanlah ke dunia walaupun satu saat. Jadi nanti akan ada orang-orang yang seperti itu. Nah, di antaranya orang-orang yang menyesal itu adalah orang yang meninggal dunia dalam keadaan kafir. Jadi ini hanya tanda saja. Hanya tanda bahwa nanti di akhirat itu akan ada orang-orang yang menyesal gitu. Kan menyesal mah tidak pernah duluan, menyesal mah terakhir. Nah, ini adalah bentuk peringatan Allah kepada kita, jangan sampai nanti ketika kita sudah di akhirat itu kita menyesal. Maka selama kita di dunia dan sudah diberikan umur yang cukup ini, maka pergunakanlah untuk melakukan amal soleh. Maksudnya seperti itu ya. Kemudian yang kedua terkait dengan tadi ketika beramal itu ya cari pahala yang banyak. Memang ini adalah salah satu bentuk ikhlas juga. Jadi kalau kata Imam Al-Ghazali itu, ikhlas itu dibagi yang menjadi 3. Ada ikhlasnya orang yang biasa-biasa saja seperti kita. Ada ikhlasnya orang yang pertengahan. Ada orang awam, ada orang khawas, ada orang khawasul khawas. Jadi ada orang yang pertengahan, ada orang yang paling tinggi ya. Jadi kalau orang yang pertengahan mah semata-mata karena Allah. Kalau orang yang paling tinggi tidak mengharap apa-apa, hanya semata-mata ya bersyukur saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mengharapkan dapat balasan dari Allah, ini termasuk kategori ikhlas yang paling rendah ya. Jadi gak apa-apa, karena itulah kelas kita. Nah, kalau ingin lebih tinggi ya kita tingkatkan. Jadi kelas kita itu kan masih kelas jasad, kelas fisik, namanya fikih begitu. Jadi kita masih dunia fikih kita mah. Kalau sudah tinggi nanti dunia batin ya. Batin itu ya terkait dengan keimanan, akidah, semata-mata karena beriman saja kepada Allah, gak mengharap apa-apa. Nanti ada dunia yang lebih dalam lagi, ada sir itu ya lebih dalam daripada batin. Itu dunianya tasawuf. Maka orang-orang yang tasawuf ya tidak memikirkan apapun, dia melakukan begitu. Jadi nah ini kelas rendah memang. Jadi kelas rendah gitu. Tapi ya gak apa-apa kita latihan. Memang nanti ya yang akan dinilai di sisi Allah itu adalah banyak atau tidaknya pahala kita. Jadi pahala itu bukan semata-mata kita ingin meraih itu, tapi kita gunakan sebagai motivasi. Ya seperti bapak-bapak kerja aja. Ya. Jadi kerjanya tidak ikhlas, ingin digaji aja. Nah itu adalah ikhlas tahap paling rendah gitu kan. Saya mah bos mau digaji mau tidak juga apa, saya mah ikhlas kerja itu lillahi ta'ala. Nah gak mau tuh pada KM juga kayaknya kalau begitu. Ini memang ikhlasnya kita ikhlas tahapan kelas rendah ya. Nanti sambil usaha kita meningkatkan keikhlasan kita sehingga kita tidak memikirkan apapun. Maka salah satunya ya kita cara untuk meningkatkan itu kita beramal itu semata-mata karena ingin bersyukur saja. Ingin bersyukur kepada Allah, bukan semata-mata melaksanakan kewajiban, tapi ini adalah bentuk syukur saya kepada Allah karena Allah telah memberikan berbagai kenikmatan kepada saya. Bersyukur saya caranya bagaimana? Saya melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Saya menjalankan kewajiban-kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah. Kita berusaha untuk mulai meningkatkan ya. Jadi itu ikhlas level rendah gitu, termasuk ikhlas juga ya. Memang bagusnya mah ya kita gak mengharap apa-apa, karena pasti kalau kita mendapatkan kebaikan jangan ragu, pasti Allah itu akan membalas kebaikan kita. Karena pamayya'mal kata Allah mithqala dzarratin khairan. Jadi beramal kebaikan sebesar biji zarrah saja. Biji zarrah itu ya apa tuh? Atom.
menurut ahli fisika dzarrah itu adalah atom, satuan terkecil. Kalau sekarang apa tuh? Masih atom ya, satuan terkecil. Pokoknya satuan paling kecil. Kalau kata petani mah biji sawi. Jadi biji yang paling kecil. Gitu. Jadi sekecil biji sawi maka Allah akan membalasnya. Nah, kita untuk meningkatkan keikhlasan kita yakin kepada itu. Jadi walaupun kita tidak mengharapkan pahala, maka kebaikan yang kita lakukan pasti Allah akan membalasnya. Gitu. Cuma untuk mengukur amal yang paling baik, memang kita harus melihat dari sisi pahalanya. Ini dengan ini levelnya amalnya utama yang mana. Maka salah satu amal yang utama itu bisa dilihat dari besar kecilnya, banyak tidaknya pahala itu. Begitu. Maka amal yang paling banyak itu yang paling afdol. Itu salah satunya melihat amal yang paling afdol. Yang kedua, sulit tidaknya melaksanakan amal itu. Jadi kalau amal itu dilaksanakannya sulit, susah, itu pasti amal paling afdol. Gitu. Makanya kan sholat sunnah yang paling afdol itu adalah sholat malam, karena memang ya sulit melaksanakannya, tidak mudah melaksanakan sholat malam itu, tidak mudah istiqomah untuk sholat tahajud. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada lagi Bapak sebelum ditutup dengan ya Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai masalah sholat Jumat, yang saya baca itu di dalam sholat Jumat ketika ada tiga hal yang saya pertanyakan. Yang pertama, barang siapa yang pahalanya lebih besar daripada unta, itu ada waktunya, sekitar jam 11. Berikutnya pahala besar sapi jam 11 lebih. Dengan pahala yang mendapatkan telur gitu, telur itu pahala yang di bawah jalan. Kalau harus jam 12 belajar seperti itu. Yang kedua, ketika kita mau sholat Jumat dan imam sudah naik mimbar, kita datang itu meletakkan di dalam bacaan itu buku yang kita catat sama malaikat itu ditutup. Karena kalau kita datang pada saat imam sudah naik mimbar, terus kita datang, banyak pahala sholat Jumatnya malaikat sudah tutup. Jadi hanya pahala sholat Jumatnya. Itu yang kedua. Ketiga, apakah boleh ketika si imam sudah naik mimbar kita melaksanakan sholat sunnah dalam itu kita mendengarkan kalau kita ibadah tidak. Nah, apa benar yang kita baca itu ada di dalam hadis yang tiga pertanyaan. Makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis tadi itu ada dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi hadisnya Rasul mengatakan, barang siapa yang mandi pada hari Jumat seperti mandi janabah, gitu. Jadi berarti pergi Jumatnya adus Jumat dulu. Kata Sunda adus mandi besar gitu. Mandi besar dulu, kemudian dia pergi ke masjid. Maka memang ya tadi urutannya seperti disampaikan tadi. Maka dia seperti berkurban dengan seekor unta. Barang siapa pergi pada saat kedua, maka seolah-olah berkurban dengan seekor sapi, kemudian seterusnya tuh sampai terakhirnya itu seolah-olah dia berkurban dengan sebutir telur ayam. Gitu. Itu ada hadisnya, ada riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian nyambung dengan yang khutbah tadi, hadis tadi itu sampai ke yang khutbah tadi. Dan apabila di dalam hadis itu dikatakan apabila imam telah keluar untuk berkhutbah, maka para malaikat hadir mendengarkan khutbah tadi. Begitu. Jadi memang itu hadis terkait
motivasi amal, ya motivasi amal atau hadis terkait padoilul amal. Ini artinya hadis ini menekankan, menganjurkan kepada kita harus berangkat paling duluan kalau sholat Jumat. Paling duluan jam berapa? Jam 8. Paling duluan jam berapa ya batasnya? Ya kita lihat aja. Sholat duhur. Ya sholat kan Jumat itu pengganti sholat duhur. Jadi ya sebelum sholat duhur itu ya dikomandangkan. Sebelum adzan Jumat itu dikomandangkan. Ya mungkin ya jam setengah berapa? Kalau sekarang setengah 12 setengah 12 lah. Setengah 12 itu sudah ada di masjid gitu. Sudah ada di masjid terus gitu. Memang dulu itu kalau di pesantren saya ada yang kiai itu jam 10 sudah ada di masjid gitu. Nah kalau kita memang para pekerja setengah 12 sudah ada di masjid. Insyaallah itu termasuk orang yang dia itu melaksanakan sholat Jumatnya ya di awal waktu. Ini memang terkait dengan keutamaan sholat di awal waktu biar tidak ketinggalan. Biasanya ketika mau khutbah baru datang, nah itu mah gak dapat apa-apa. Karena ketika sudah khutbah nyambung kepada pertanyaan yang kedua, maka ya tidak ada sholat lagi. Karena khutbah itu pengganti 2 rakaat sholat zuhur kata Rasul. Berarti kalau khutbah itu sudah berdiri, khatib itu sudah berdiri untuk khutbah, itu sedang mengganti 2 rakaat sholat duhur gitu. Maka apa yang harus kita lakukan? Ya kita tadi seperti dalam hadis tadi, malaikat juga hadir mendengarkan, langsung mendengarkan khutbah saja. Karena yang wajibnya adalah mendengarkan khutbah begitu. Karena kalau sholat mah itu adalah sunnah. Ketika sunnah ketemu wajib, maka yang harus diutamakan adalah yang wajib gitu, yang wajib ya. Maka ada juga ulama yang keras itu, kalau lagi khatib khutbah itu tidur, maka dia termasuk sholat Jumat itu lagu. Pakod lagu, dia itu lagu gitu. Itu ulama yang keras. Karena memang khutbah itu pengganti dua rakaat sholat zuhur gitu. Ini memang harusnya mah. Tapi memang ya khutbah Jumat atau hari Jumat itu hari yang enak untuk tidur. Hari yang enak untuk tidur ya. Ketika sudah khatib naik, nah itu semuanya. Di bagusnya mah ya mendengarkan khutbah sampai terakhir. Makanya kenapa kalau dulu mah hari Jumat itu hari libur. Gitu, hari libur. Biar memang mempersiapkan diri untuk Jumat gitu. Karena Jumat itu adalah hari istimewa. Hari istimewa. Hari hajinya bagi orang-orang yang belum mampu untuk berangkat haji. Begitu. Begitu, Pak. Mudah-mudahan bisa terjawab. Jadi itu yang harus kita lakukan kalau ya sudah datang sholat Jumat. Tapi tadi bagaimana kalau kita tidur? Ya, kalau tidurnya tidak sengaja, tiba-tiba tertidur gitu tuh. Ini mah sengaja tidur aja gitu. Nah itu yang bahaya. Ini memang lagi dengerin, tapi karena kelelahan, kecapean, nah tidur. Itu masih dimaafkan. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik, mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah dengar kajian ya pada saat Rasul khutbah itu terus ada sahabat datang ya kan, maksudnya yang datang gitu Rasul sholat tahiyatul masjid. Nah itu seingat saya gitu. Iya. Tahiyatul masjid. Saya pertanyaan berkaitan dengan tadi yang khutbah itu sebagai pengganti ya. Tapi saya lihat di Tangerang gitu ya, ada setelah sholat selesai mereka sholat zuhur 4 rakaat gitu kan. Ya. Apa ada hadisnya atau gimana? Makasih.
Jadi memang ada juga, tapi itu yang tadi hadis itu diambil oleh sebagian para ulama. Salah satunya adalah pendapat Imam Syafi'i. Jangan lupa ya, pendapat Imam Syafi'i. Makanya dalam madhab Syafi'i itu ketika imam sudah khutbah kemudian kita mau sholat, maka sholat itu tadi yang wajib-wajibnya saja. Jadi jangan sampai ketika imam khutbah terus kita sholatnya belum selesai. Jadi sholatnya ya sekedarnya saja. Tapi tetap jumhur ulama itu mengatakan bahwa afdolnya itu kita mendengarkan khutbah. Begitu afdolnya. Afdolnya kita mendengarkan khutbah. Kemudian terkait sholat setelah sholat Jumat itu ada di dalam kitab I'anatul Talibin, namanya sholat ihtiyat, sholat kehati-hatian. Usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin ihtiyatan gitu. Nyata begitu. Saya sholat zuhur 4 rakaat ihtiyat karena kehati-hatian. Itu bagi orang yang ragu. Yang ragu itu adanya dalam hadis Imam Syafi'i. Ya. Bagi yang ragu, apakah ini ada 40 jamaah itu begitu? Ya kan kalau Imam Syafi'i harus 40 dan 40 itu harus bagus bacaan Fatihahnya semuanya. Ragu gitu. Tapi kata jumhur ulama, ya kalau ragu tidak ada 40, ya udah jangan Jumatan, sholat zuhur saja. Gitu. Jadi emang itu kaul sebagian kecil, pendapat sebagian kecil. Makanya di sebagian daerah ada yang melakukan. Di kampung saya juga begitu dulu. Makanya saya hafal itu kan dari kecil saya melakukan itu. Karena di kampung melakukan itu gitu dari kecil. Tapi setelah tahu diajarkan oleh kiai, ya kalau ragu, jadi itu hanya sebagian kecil pendapat di dalam I'anatul Talibin itu. Jadi kalau ragu mah ya udah kita jangan Jumatan saja, kita sholat zuhur gitu. Karena yang ragu-ragu itu kata Rasul, da' ma yaribuka ila ma la yarib. Tinggalkan yang meragukan menuju kepada yang tidak meragukan gitu. Ini jadi enggak Jumatnya aja, ya udah jangan Jumatan aja karena ragu ya begitu. Jadi afdolnya ya kita, makanya kalau pendapat Imam Syafi'i ngambil pendapatnya yang 12 orang ya, insya Allah lah 12 orang di masjid ini mah ada, karena ada pelajaran tahsin. Gitu insya Allah ya, bacaan Al-Fatihahnya sudah bagus-bagus begitu, kita khusus saja begitu. Wallahu a'lam bishawab. Itu namanya salat ihtiyat. Baik, itu para jamaah rahimakumullah yang bisa kita kaji. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat khususnya bagi diri saya pribadi dan umumnya bagi kita semua, sehingga kita bisa betul-betul mempersiapkan diri agar kita menjadi orang-orang yang husnul khatimah, akhir hayatnya baik, ketika meninggal kita dalam keadaan membawa amal baik sehingga bisa sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan kehadiran kita ke majelis ini Allah senantiasa mempermudah segala urusan kita. Andaikan di antara kita ada yang sedang sakit, di antara keluarga kita, di antara jamaah kita, di antara tetangga kita ada yang sedang sakit, Allah angkat sakitnya, ganti dengan kesehatan. Dan andaikan di antara kita ada yang memiliki hajat, cita-cita, keinginan, Allah segera wujudkan hajat, cita-cita, keinginannya. Mudah-mudahan kita diistiqomahkan dalam kebaikan sampai ajal menjemput kita. Kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, di tempat yang baik, dalam keadaan yang baik, di waktu yang baik, dikumpulkan kembali di surganya Allah bersama orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan. Allah hadihni wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim Qulu qali hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.